Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Saya berdoa agar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menjadi jawaban atas setiap saudara dan saya. Bahkan saya berdoa agar dimanapun saudara berada, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya. Tema khotbahnya adalah Love Hurts When Sorry Is Not Enough. Cinta kadang-kadang menyakiti ketika permintaan maaf atau merasa bersalah tidak cukup untuk menolong saudara dan saya. Setiap kata-kata atau perbuatan atau tindakan yang menyakiti, baik ejekan, hinaan, fitnah, gosip, atau perkataan yang tidak menyenangkan, pasti akan menimbulkan luka yang meninggalkan bekas di hati orang. Sama seperti kalau saudara memalu sebuah kayu atau sebuah tembok, walaupun saudara ketika kita memaku, ketika paku itu dicabut, bekas pada lubang paku tersebut masih ada pada kayu tersebut. Sekalipun kita sudah minta maaf berkali-kali, tapi faktanya rasa sakitnya, traumanya, kecewanya itu masih ada. Dan butuh waktu untuk kita bisa memulihkannya. Kisah tentang Ayub bersama dengan sahabat-sahabat ketika Ayub drop, jatuh dalam keadaan yang begitu sangat jatuh dalam kehidupannya. Hartanya habis, anaknya mati semua, penyakit kulit menyerang dia. Alkitab mengatakan dalam Ayub 11, 13, 16, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadakan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut, bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Ayub 10 ayat yang pertama versi Alkitab, bahasa Alkitab yang mudah dimengerti, dikatakan, aku sudah bosan hidup. Biarlah aku berkeluh kesah dengan sepuas hatiku. Aku akan berbicara dalam kesedihan dan kepahitanku. Ayub mengalami begitu banyak masalah yang begitu berat dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan bahwa Ayub yang pertama, untuk saudara dan saya bisa pulih dari rasa sakit dan kecewa itu, bahwa Ayub mengakui rasa sakitnya. Dia mengakui bahwa kenyataan apa yang terjadi, dia akui rasa sakitnya. Dia mengakui kelemahannya, dia mengakui perasaan yang sedang dia alami. Ayub 10 ayat yang ke-13, 14. Versi FIYH-nya mengatakan, akan tetapi aku tahu bahwa sesungguhnya engkau mempunyai ketetapan yang tidak kau nyatakan pada waktu engkau menjadikan aku. Yaitu bahwa bila aku berdosa engkau pasti tahu. Matamu selalu mengawasi aku dan aku pasti tidak akan bebas dari hukuman. Ayub menyadari bahwa perasaannya, keadaannya, kehidupannya. Dan Ayub percaya bahwa ketika dia mengakui bahwa semua yang terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan, bahwa rasa sakit itu memang ada. Ada banyak orang ketika mengalami rasa sakit, dia berlari supaya rasa sakit itu tidak ada. Dia pura-pura gak punya rasa sakit. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menyembunyikan rasa sakit kita. Alkitab justru mengajarkan kita untuk menghadapi rasa sakit kita dan membawanya kepada Tuhan. Biar rasa sakit itu dipulihkan dan biar rasa sakit itu tidak lagi mempunyai kuasa dalam hidup kita. Yang pertama, akui rasa sakitmu. Ketika saudara kecewa, bilang sama Tuhan, Tuhan saya sedang kecewa. Ketika engkau sedang takut, sakit, khawatir, bilang Tuhan, kalau jujur saya sedang takut, khawatir dan sakit. Tuhan tahu, Tuhan dengar dan Tuhan peduli sama saudara. Dia akan membalut rasa sakitmu, dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Jangan lari dari rasa sakitmu, jangan pura-pura gak sakit, jangan pura-pura kuat. Karena kalau saudara tidak menyelesaikan, pada prinsipnya apa yang tidak kita selesaikan, tidak akan dapat kita pulihkan. Pengakuan, keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Ketika kita terbuka sama Tuhan, Tuhan saya sakit. Maka Tuhan akan memulihkan rasa sakit kita. Yang kedua, bagaimana untuk memulihkan rasa sakit atau kecewa dalam hati kita.
Love hurts when sorry is not enough. Yang kedua, jangan terlalu mempersalahkan diri kita. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mau saudara mengakui bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan izin dari Allah. Kita tahu bahwa baik kegagalan, kejayaan, kemenangan, kekalahan, kerugian, keuntungan, baik tinggi ataupun rendah, kehidupan ataupun kematian, tidak ada satupun terjadi tanpa kehendak dan rencana dari Bapa di surga. Apapun yang terjadi, betul mungkin saudara dan saya hari ini mungkin mengalami kegagalan. Tapi pahami bahwa Allah turut bekerja. Ada banyak hal yang dulu waktu saya lebih muda dari sekarang, saya tidak mengerti mengapa Tuhan tidak izinkan permintaan saya digenapi, dijawab dan tidak terjadi. Dan terjadi dalam hidup saya. Tapi ketika saya makin bertumbuh dewasa, satu hal yang saya tahu. Bahwa kadang-kadang bukan karena saya kurang hebat, bukan karena saya kurang mampu, bukan karena saya kurang jago, bukan karena saya kurang pintar. Karena gak peduli mau saya hebat, sepintar, sejago apapun saya. Memang Tuhan gak mau bawa saya ke sana. Jadi ada banyak pintu yang dulu saya pikir saya kurang pintar. Yang dulu saya pikir saya kurang hebat. Yang dulu saya pikir gue mungkin kurang pinter kali, kok sih ini bisa. Tapi ternyata itu pintu memang Tuhan tidak siapkan untuk saya lewatkan. Dan ternyata Tuhan menyiapkan pintu yang jauh lebih baik. Berhenti menyalahkan dirimu untuk segala sesuatu yang terjadi di hidup saudara. Memang ada kalanya kita yang malas, kitanya yang penakut, ada kalanya kesalahan kita. Tapi percayalah, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Engkau bukan yang mengendalikan hidupmu. Tuhanlah yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, ketika rasa sakit itu datang, ketika kecewa itu datang, Alkitab mengatakan, refocus your life to God. Kembali memfokuskan dirimu kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dalam terjemahan Inggrisnya dalam Ayub 11 ayat yang ke-13 versi NLT-nya mengatakan, if only you would prepare your heart and lift up your hand to Him in prayer and leave all iniquity behind you. Dikatakan kalau saudara menyerahkan hatimu kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dalam doa, maka semua iniquity itu akan ditinggalkan. Roma 5 ayat yang ke-5b, apapun yang terjadi kita dapat hidup dengan tabah. Karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Fokus kepada Tuhan. Ketika keadaan tidak berjalan sebagaimana yang saudara mau, yang pertama, akui rasa sakitmu. Yang kedua, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Yang ketiga, kembali arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kalau melihat keadaan kau bisa kecewa, melihat permasalahan kau bisa takut. Tapi kalau kau melihat Tuhan, kau gak mungkin kecewa, kau gak mungkin takut. Yang keempat, yang terakhir, putuskan untuk melepaskan pengampunan. Ujian terakhir Ayub adalah memaafkan sahabat-sahabatnya dan berdoa untuk mereka. Ampuni orang yang bersalah kepadamu bukan karena ia pantas mendapatnya, tapi karena engkau layak menikmati hidup dalam kebebasan, dalam kedamaian. Orang yang mengampuni dengan segenap hati dalam Matius 18:15. Yang pertama sadar bahwa ia sendiri juga tidak sempurna. Yang kedua meski terasa masih sakit tapi tidak lagi mengganggu. Yang ketiga karena tidak ingin membalas. Berikutnya juga tidak lagi mengingat kesalahan kepada orang yang menyakitinya. Dan yang terakhir mendoakan yang baik untuk orang yang menyakitinya. Ayub 42 ayat 5 dan 6 dan ke-10. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pengampunan adalah membuka pintu dan membiarkan seseorang keluar. Dan seseorang itu adalah saudara dan saya.
Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Karena saya percaya ketika keadaan menyakiti saudara, ketika segala yang buruk terjadi sama saudara, percaya Allah menyiapkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi. Biar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga diberkati. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban. Mari sama-sama dengan segenap hatimu, angkat hatimu, angkat tangan. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus